Pernahkah kalian mendengar ada dua lautan yang bertemu tapi tidak bercampur? Fenomena ini nyata, bukan dongeng, dan bisa kita lihat sendiri di beberapa belahan dunia. Yang lebih mengejutkan lagi, fenomena ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran, jauh sebelum ilmu pengetahuan modern menemukannya. Bagaimana mungkin kitab suci yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu bisa menjelaskan rahasia alam yang baru dibuktikan sekarang? Mari kita bahas bersama. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Fenomena aneh di lautan. Di beberapa tempat di dunia, ada pertemuan dua lautan yang seolah-olah terpisah oleh dinding tak terlihat. Contohnya ada di Selat Gibraltar, di mana Laut Mediterania bertemu dengan Samudra Atlantik. Meskipun keduanya bertemu di titik yang sama, airnya tetap memiliki perbedaan yang jelas. Kadar garamnya berbeda, suhunya berbeda, bahkan jenis makhluk hidup di dalamnya pun berbeda. Seakan-akan ada sekat yang memisahkan, padahal tidak ada dinding fisik di antara mereka. Penjelasan ilmiah. Fenomena ini dalam sains disebut halocline atau batasan lapis air yang berbeda kadar garamnya. Ada juga istilah sinocline, lapisan air dengan perbedaan massa jenis. Jadi, meskipun lautan itu terlihat bertemu, sifat fisik dan kimianya menjaga mereka tetap berbeda. Tekanan, suhu, dan arus laut membuat keduanya tidak mudah bercampur. Ilmuwan kelautan modern baru memahami hal ini dalam beberapa abad terakhir, seiring berkembangnya teknologi penelitian laut dalam. Penjelasan Al-Quran. Namun menariknya, Al-Quran sudah menyebutkan hal ini dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Dan juga dalam surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Ayat-ayat ini jelas menyebutkan bahwa ada dua lautan yang bertemu, namun tetap ada pembatas di antara keduanya. Sebuah keterangan yang sangat detail untuk ukuran manusia di abad ke-7 yang belum memiliki pengetahuan tentang kelautan. Contoh nyata di dunia. Fenomena ini bisa kita lihat di Selat Gibraltar, pertemuan Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Lalu ada Teluk Alaska, pertemuan Samudra Pasifik dan perairan Teluk Alaska yang menampilkan perbedaan warna laut yang kontras. Dan ada Samudra Hindia dan Samudra Atlantik di sekitar Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Gambaran ini membuat banyak orang takjub, bahkan ada yang menjadikannya bukti kekuasaan Allah yang nyata. Pesan spiritual. Fenomena ini bukan sekedar pengetahuan sains. Dalam Al-Quran, ayat-ayat semacam ini disebut sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Air laut yang luas saja bisa tunduk pada hukum yang Allah tetapkan, sehingga dua lautan tetap terpisah meski bertemu. Pesan untuk manusia jelas, kalau pelaut saja patuh pada hukum Allah, seharusnya kita sebagai manusia juga lebih patuh pada aturannya. Refleksi untuk kehidupan. Ada juga makna lain yang bisa kita renungkan. Kehidupan kita seringkali mempertemukan dua hal yang berbeda, kebaikan dan keburukan, iman dan kufur, halal dan haram. Tapi Allah memberikan pembatas agar kita bisa memilih mana jalan yang benar. Sama seperti laut yang tidak bisa sembarang bercampur, manusia pun diberi batasan agar hidupnya tetap terarah. Misteri yang membuat ilmuwan tercengang. Ketika fenomena dua lautan yang tidak bercampur ini pertama kali diteliti dengan serius oleh para ahli kelautan, mereka benar-benar takjub. Bagaimana mungkin pertemuan air laut dalam jumlah masif bisa tetap terjaga batasnya? Padahal secara logika, jika dua cairan bertemu, seharusnya akan bercampur. Rasa heran inilah yang membuat banyak ilmuwan semakin giat meneliti tentang arus laut, kadar garam, dan suhu air laut di berbagai belahan dunia. Hubungan dengan air tawar dan asin. Fenomena ini bukan hanya terjadi antara dua laut yang sama-sama asin, tapi juga terjadi antara air laut dan air tawar. Misalnya, ketika sungai besar mengalir ke laut, pertemuan keduanya pun sering menimbulkan garis batas yang jelas. Sungai membawa air tawar yang lebih ringan, sementara laut memiliki air asin yang lebih berat. Allah telah mengatur sedemikian rupa agar keduanya tetap memiliki perbedaan, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hikmah dari perbedaan laut. Jika kita renungkan, perbedaan antara dua lautan ini adalah bentuk rahmat Allah untuk manusia. Bayangkan jika semua laut sama saja, tanpa perbedaan kadar garam, suhu, dan jenis biota laut. maka kekayaan alam yang kita nikmati hari ini mungkin tidak akan sebanyak ini.
Perbedaan tersebut justru membuat ekosistem lebih beragam dan menghasilkan rezeki yang melimpah untuk manusia. Laut sebagai tanda kekuasaan Allah. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa laut adalah salah satu tanda kebesarannya. Dengan laut, manusia bisa berlayar, mengambil ikan, dan memanfaatkan hasil bumi yang ada di dalamnya. Fenomena laut yang tidak bercampur hanyalah salah satu dari sekian banyak misteri laut. Masih ada ribuan rahasia di kedalaman samudra yang belum sepenuhnya terungkap. Dan semua itu menunjukkan betapa terbatasnya ilmu manusia dibanding ilmu Allah yang maha luas. Tafsir ulama tentang ayat lautan. Para ulama tafsir juga memberikan penjelasan mendalam tentang ayat-ayat yang menyebutkan lautan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa maksud dari dua lautan yang tidak bercampur adalah tanda kekuasaan Allah yang mengatur segala sesuatu. Sebagian ulama menafsirkannya sebagai simbol, di mana laut tawar adalah nikmat yang bisa diminum, sedangkan laut asin adalah nikmat yang penuh hasil laut. Meski berbeda, keduanya tetap bermanfaat bagi manusia. Refleksi kehidupan sehari-hari. Fenomena laut yang tidak bercampur juga bisa kita jadikan pelajaran hidup. Dalam diri kita ada lautan iman dan lautan hawa nafsu yang sering bertemu. Jika kita tidak menjaga batasnya, maka hawa nafsu bisa mencampuri iman hingga rusak. Tapi, jika kita menjaga pembatas yang Allah tetapkan, iman akan tetap murni dan hidup akan terjaga dalam kebaikan. Seruan untuk mendekat kepada Allah. Fenomena ini pada akhirnya mengingatkan kita bahwa dunia bukan hanya tentang sains dan pengetahuan. Semua yang ada di alam semesta adalah tanda agar manusia semakin mengenal Sang Pencipta. Jika laut saja tunduk pada hukum Allah, mengapa manusia seringkali membangkang? Maka, mari kita jadikan fenomena ini sebagai dorongan untuk memperkuat iman, memperbanyak rasa syukur, dan semakin taat kepada Allah. Fenomena lautan yang tidak bercampur hanyalah salah satu dari sekian banyak tanda kekuasaan Allah yang bisa kita lihat langsung di alam ini. Kalau kita mau renungkan, sebenarnya setiap hari kita dikelilingi oleh bukti-bukti kekuasaannya. Coba kita lihat langit. Allah menahan langit tanpa siang agar tidak jatuh menimpa bumi. Padahal secara logika manusia, benda sebesar itu mustahil bisa tergantung tanpa penopang. Namun Allah lah yang menahannya, sebagaimana difirmankan dalam surat Ar-Rahman ayat 10. Allah menahan langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Kemudian perhatikan gunung-gunung. Allah menjadikan seperti pasak yang menancap di bumi agar bumi tidak berguncang hebat. Ini disebutkan dalam surat An-Naba ayat 6-7. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dengan adanya gunung, keseimbangan bumi terjaga, sehingga kita bisa hidup dengan tenang. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika menurutmu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.